Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Tribuners, masa aksi memadati depan gedung MPR DPR Jakarta Pusat hari ini Kamis 22 Agustus 2024 untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Terbaru, pagar gedung DPR berhasil dijebol oleh massa namun aparat memukul mundur massa tersebut. Selain soal revisi Undang-Undang Pilkada, massa juga menyuarakan berbagai aspirasi. Terkait aksi demo di depan gedung MPR DPR ini, kita sudah terhubung dengan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wildan Mutakin. Halo rekan Wildan. Halo, Kak. Baik, Wildan bisa dijelaskan berapa kekuatan dari mahasiswa yang dikerahkan hari ini? Kemudian dari kampus mana saja yang turun dan dari jam berapa mahasiswa hadir? Hari ini adalah bentuk kekecewaan kami yang kembali memuncak kepada pemerintah pusat, gitu, bahwa mereka kembali mengobak-abik demokrasi kita. Ini yang sangat kita sayangkan. Jika ditanya berapa jumlah masa aksi kita sebenarnya semua satu di sini, tujuannya sama, perjuangkan, merawat konstitusi, menjaga marwah konstitusi. Tentu kita terbagi dari beberapa aliansi, mulai dari BMPTMA Penting Muhammadiyah, dan juga dari BMPSI, BEM Nusantara, dan juga kawan-kawan Cipayung Plus yang hadir tadi. Ada kawan-kawan IMM, HMI maupun kawan-kawan yang lain. Tentu ini adalah bukan kalau ditanya berapa jumlah masa kita satu di sini. Kita berjuang sama-sama menyuarakan hak, menyuarakan isu yang sama adalah menjaga marwah konstitusi dan juga menjaga marwah demokrasi. Kita hari ini sama-sama, dan ini adalah bentuk kekecewaan kita bahwa Jokowi dan DPR sebenarnya mereka lah pembunuh demokrasi. Begitu, Pak. Baik, dari pukul berapa unsur mahasiswa tiba di depan gedung MPR DPR ini, Wildan? Kita tiba di sini kurang lebih kita di jam 11 ini. Kita ormas dari depan gedung DPR RI dan juga bersama kawan-kawan semua. Artinya kita sama-sama tadi yang kita kecewakan juga sayang sekali ternyata kan rapat paripurna DPR RI ternyata ditunda. Itu yang sangat kita kecewa. Lagi-lagi wakil rakyat membuat kecewa kepada kami. Ini makanya kami serukan ke bentuk perlawanan kepada tirani-tirani kekuasaan. Baik, soal duduk perkara aksi ini tentunya seperti kita ketahui karena putusan MK nomor 60 soal pilkada yang mengatur bahwa usia minimal calon gubernur dan cawakil gubernur yakni 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU. Artinya aturan tersebut membuat putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep tidak bisa maju Pilgub. Namun tak sampai sehari balik DPR menganulir putusan tersebut sehingga pintu Kaisang maju Pilgub tertutup lagi. Maksud kami terbuka lagi. Bagaimana tanggapan Anda sebagai perwakilan mahasiswa terkait hal itu? Ya, inilah realitas demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang berangkat dari tukang kayu, coba menjadi tirani yang absolut, mempergunakan semua kekuasaannya seenaknya. Reformasi bergerak kita dulu, kita ingin memberantas KKN, tetapi Jokowi dengan gagah beraninya, gamblang beraninya kembali melakukan hal yang sama dengan segamblang-gamblangnya, dan dia bahkan lebih daripada tirani Soeharto di zaman reformasi. Ini yang sangat kita sayangkan gitu. Mungkin isu pertama kita memang adalah kita seperti diberikan marwah dan harapan gitu oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan yang terjadi bicara ambang batas pemilihan kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Tetapi parlemen dengan badan legislasinya tiba-tiba membuka rapat untuk kembali menolak rujukan keputusan MK. Padahal keputusan MK itu bersifat final seharusnya. Kita jangan sampai mau ditipu lagi, karena kemarin kita sudah muak Gibran Rakabuming Raka melanggang menjadi wakil presiden, sehingga itu yang lagi disayangkan dan kita mengaminkan. Dan yang kedua kalinya kami tidak mau tertipu, makanya kami dari kaum buruh, civil society, masyarakat, semua pemuda hari ini bersuara untuk melakukan perlawanan kepada kekuasaan. Gitu. Baik, selain soal undang-undang pilkada ini, apakah ada aspirasi lain yang disampaikan dalam demo kali ini, Wildan? Tentu saja banyak. Kalau kita tinjau 10 tahun masa Jokowi dan aksi perlawanan kita bukan hanya hari ini saja. Kita sudah muak sebenarnya dengan kekuasaan hari ini. Jika ditanya banyak isu-isu yang kita gaungkan, salah satunya yaitu Jokowi dan DPR pembunuh demokrasi. Itu mutlak dan nyata. Gitu. Hari ini kami dari mahasiswa semua kembali turun ke jalan bersama-sama meneriakan. Kalau bicara isu yang kami bawa semuanya panjang, mulai dari isu dinasti politik, isu tentang pendidikan mahal, isu juga tentang pendidikan pengangguran terdidik. Tentu banyak persoalan dari 10 tahun Jokowi. Hutang yang membengkak, kemiskinan yang merajalela. Ini menjadi persoalan isu utama kami. Terlepas kami mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi.
Kenapa gerakan yang dilakukan? Kami juga sebagai mahasiswa tidak mungkin membiarkan Mahkamah Konstitusi berjuang sendirian. Artinya kita sebagai masyarakat, civil society mahasiswa, kita harus mengawal. Jangan sampai keputusan ini kembali disahkan nantinya oleh Jokowi dan kroninya, dan mereka melakukan akal-akal mereka dengan tipu bullshit mereka. Kita sudah muak dengan pikiran Jokowi. Jokowi, kita berharap di dua bulan terakhirnya akan memperbaiki citranya, tetapi ternyata Jokowi di akhir periodenya semakin ugal-ugalan tak terhentikan. Makanya suara kami hari ini adalah suara perlawanan kepada semua kalangan, bahwa hari ini kami turun ke jalan sama-sama menyuarakan dan juga menyuarakan tentang masa depan demokrasi dan bagaimana kita hari ini sama-sama menjaga marwah demokrasi dan juga marwah konstitusi, bagaimana para pahlawan kita, para aktivis 98 sama-sama juga memperjuangkan demokrasi dan mati-matian, dan kita hari ini mahasiswa di tahun 2024 di bulan Agustus ini adalah menjadi kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Baik, soal aksi menjebol pagar gedung DPR, apakah mahasiswa terlibat, dan apabila tidak, apakah ada keinginan dari mahasiswa untuk masuk ke dalam wilayah atau lingkungan di gedung MPR DPR? Inilah bentuk kekecewaan kami, gitu. Mereka yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat berangkat dari pemilihan rakyat dan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi ketika kami menyampaikan aspirasi, mereka dengan gaya elitnya, tiba-tiba kami dihalang oleh perbodem beton yang luar biasa sangat kuat. Dan hari ini inilah suara rakyat, inilah suara mahasiswa, suara pemuda, bahwa dengan sekuat-kuatnya kalian menghalangi kami untuk bersuara, untuk melawan, kami akan pastikan runtuhkan. Dan itu buktinya kami melakukan juga penghancuran gerbang di DPR. Artinya itu bentuk kekecewaan kami. Itu tidak sepadan dengan 10 tahun dosa Jokowi dan juga kroni-kroninya di parlemen ini. Soal itu itu bisa diperbaiki, tetapi kekecewaan kami hari ini itu sudah tidak bisa termaafkan. Artinya ini adalah bentuk perlawanan yang bukan hanya untuk kalian saja. Baik, kemudian sebenarnya apa harapan besar mahasiswa dalam aksi ini? Apakah ada niat seperti aksi 98 yakni menurunkan presiden? Hari ini kami sepakat bahwa hari ini perjuangan kami adalah sampai mana. Kami juga berharap dengan masa yang sangat luar biasa ini, kita solid kembali menyuarakan gerakan kita sama-sama. Harapan kami juga kami bisa merasuk ke depan parlemen, DPR RI Senayan. Kami gaungkan perlawanan-perlawanan agar apa? Agar mereka tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa nyaman. Dan mungkin itu akan kami agendakan beberapa saat lagi setelah ini. Hari ini kami sedang menyampaikan orasi-orasi kebangsaan, orasi-orasi tentang kritik-kritik bagaimana pemerintah Jokowi dan DPR selama 10 tahun. Baik, tapi apakah ada niat seperti aksi 98 Wildan yakni menurunkan presiden dari mahasiswa? Tentu, sebenarnya kami kalau bicara tentang sudah bukan kali ini saja gitu. Itu sudah menjadi agenda kami setiap aksi-aksi massa, karena kami sudah muak gitu kan. Apalagi di periode Jokowi kedua, dan tiba-tiba membuat ibu kota negara Nusantara dengan anggaran APBN yang luar biasa. Kami tentu akan memperjuangkan hal itu. Jika itu perlu kita tempuh, maka akan kita lakukan. Karena dengan satu orang kita bisa membuat perubahan, maka dengan bersama-sama kita bisa membuat revolusi. Artinya jika 98 kita melakukan reformasi, 2024 kita bisa melakukan revolusi. Kita memberikan pelajaran pada bangsa ini, kita memberikan pendidikan pada bangsa ini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan kami, jangan sampai kekuasaan seenaknya terus menindas kami tidak akan diam, kami akan terus melawan. Baik, sampai kapan rencananya mahasiswa akan berdemo? Apakah ada kemungkinan sampai malam, Wildan? Tentu saja, ini perjuangan kami, ini perjuangan sangat luar biasa, bukan hanya kampus-kampus Jakarta, ada kawan-kawan dari ITB, dari Bandung, dan juga kawan-kawan di Jakarta, bahkan kawan-kawan yang merapat kesini. Artinya, kalau perjuangan kita cukup sampai di sini saja, sayang sekali. Jadi kita harus merasuk ke dalam, kita kembali suarakan, kita akan kembali memberikan peringatan kepada mereka. Tentu ini akan kita lakukan. Baik, terakhir Wildan, apakah akan ada aksi lanjutan apabila tuntutan massa ini tidak dikabulkan? Tentu, semasi kekuasaan ugal-ugalan, semasi demokrasi dikebiri, semasi demokrasi dirusak, kita pastikan masih tidak akan diam, kita akan terus check and balance, akan menjadi watchdog bagi kekuasaan, karena hari ini adalah akan menjadi catatan sejarah. Jika mahasiswanya diam, pada siapa lagi kita berharap. Maka
Kami pun mengajak kepada semua masyarakat untuk terlibat, menyuarakan. Jika teman-teman tidak bisa turun ke jalan, suarakan lewat sosial media bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Oke, baik. Terima kasih rekan Wildan. Tetap berhati-hati dan semoga aman selalu. Baik, terima kasih. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Tribuners, masa aksi memadati depan gedung MPR DPR Jakarta Pusat hari ini Kamis 22 Agustus 2024 untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Terbaru, pagar gedung DPR berhasil dijebol oleh massa namun aparat memukul mundur massa tersebut. Selain soal revisi Undang-Undang Pilkada, massa juga menyuarakan berbagai aspirasi. Terkait aksi demo di depan gedung MPR DPR ini, kita sudah terhubung dengan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wildan Mutakin. Halo rekan Wildan. Halo, Kak. Baik, Wildan bisa dijelaskan berapa kekuatan dari mahasiswa yang dikerahkan hari ini? Kemudian dari kampus mana saja yang turun dan dari jam berapa mahasiswa hadir? Nah, hari ini adalah bentuk kekecewaan kami yang kembali memuncak kepada pemerintah pusat, gitu, bahwa mereka kembali mengobak-abik demokrasi kita. Ini yang sangat kita sayangkan. Jika ditanya berapa jumlah masa aksi kita sebenarnya semua satu di sini, tujuannya sama, perjuangkan, merawat konstitusi, menjaga marwah konstitusi. Tentu kita terbagi dari beberapa aliansi, mulai dari BMPTMA Penting Muhammadiyah, dan juga dari BMPSI, BEM Nusantara, dan juga kawan-kawan Cipayung Plus yang hadir tadi. Ada kawan-kawan IMM, HMI maupun kawan-kawan yang lain. Tentu ini adalah bukan kalau ditanya berapa jumlah masa kita satu di sini. Kita berjuang sama-sama menyuarakan hak, menyuarakan isu yang sama, adalah menjaga marwah konstitusi dan juga menjaga marwah demokrasi. Kita hari ini sama-sama, dan ini adalah bentuk kekecewaan kita bahwa Jokowi dan DPR sebenarnya mereka lah pembunuh demokrasi. Begitu, Pak. Baik, dari pukul berapa unsur mahasiswa tiba di depan gedung MPR DPR ini, Wildan? Kita tiba di sini kurang lebih kita di jam 11 siang. Kita ormas dari depan gedung DPR RI dan juga bersama kawan-kawan semua. Artinya kita sama-sama tadi yang kita kecewakan juga sayang sekali ternyata kan rapat paripurna DPR RI ternyata ditunda. Itu yang sangat kita kecewa. Lagi-lagi wakil rakyat membuat kecewa kepada kami. Ini makanya kami serukan ke bentuk perlawanan kepada tirani-tirani kekuasaan. Baik, soal duduk perkara aksi ini tentunya seperti kita ketahui karena putusan MK nomor 60 soal pilkada yang mengatur bahwa usia minimal calon gubernur dan cawakil gubernur yakni 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU. Artinya aturan tersebut membuat putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep tidak bisa maju Pilgub. Namun tak sampai sehari balik DPR menganulir putusan tersebut sehingga pintu Kaisang maju Pilgub tertutup lagi. Maksud kami terbuka lagi. Bagaimana tanggapan Anda sebagai perwakilan mahasiswa terkait hal itu? Ya, inilah realitas demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang berangkat dari tukang kayu, coba menjadi tirani yang absolut, mempergunakan semua kekuasaannya seenaknya. Reformasi bergerak kita dulu, kita ingin memberantas KKN, tetapi Jokowi dengan gagah beraninya, gamblang beraninya kembali melakukan hal yang sama dengan gamblang-gamblangnya, dan dia bahkan lebih daripada tirani Soeharto di zaman reformasi. Ini yang sangat kita sayangkan gitu. Mungkin isu pertama kita memang adalah kita seperti diberikan marwah dan harapan gitu oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan yang terjadi bicara ambang batas pemilihan kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Tetapi parlemen dengan badan legislasinya tiba-tiba membuka rapat untuk kembali menolak rujukan keputusan MK. Padahal keputusan MK itu bersifat final seharusnya. Kita jangan sampai mau ditipu lagi, karena kemarin kita sudah muak Gibran Raka Buming Raka melanggang menjadi wakil presiden, sehingga itu yang lagi disayangkan dan kita mengaminkan. Dan yang kedua kalinya kami tidak mau tertipu, makanya kami dari kaum buruh, civil society, masyarakat, semua pemuda hari ini bersuara untuk melakukan perlawanan kepada kekuasaan. Gitu. Baik.
Baik, selain soal undang-undang pilkada ini, apakah ada aspirasi lain yang disampaikan dalam demo kali ini, Wildan? Tentu saja banyak. Kalau kita tinjau 10 tahun dosa Jokowi dan aksi perlawanan kita bukan hanya hari ini saja. Kita sudah muak sebenarnya dengan kekuasaan hari ini. Jika ditanya banyak isu-isu yang kita gaungkan, salah satunya yaitu Jokowi dan DPR pembunuh demokrasi. Itu mutlak dan nyata. Gitu. Hari ini kami dari mahasiswa semua kembali turun ke jalan sama-sama meneriakan. Kalau bicara isu yang kami bawa semuanya panjang, mulai dari isu dinasti politik, isu tentang pendidikan mahal, isu juga tentang pendidikan pengangguran terdidik. Tentu banyak persoalan dari 10 tahun Jokowi. Hutang yang membengkak, kemiskinan yang merajalela. Ini menjadi persoalan isu utama kami. Terlepas kami mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa gerakan yang dilakukan? Kami juga sebagai mahasiswa tidak mungkin membiarkan Mahkamah Konstitusi berjuang sendirian. Artinya kita sebagai masyarakat, civil society mahasiswa, kita harus mengawal. Jangan sampai keputusan ini kembali disahkan nantinya oleh Jokowi dan kroninya dengan mereka melakukan akal-akal mereka dengan tipu bullshit mereka. Kita sudah muak dengan pikiran Jokowi. Jokowi kita berharap di 2 bulan terakhirnya akan memperbaiki citranya. Tetapi ternyata Jokowi di akhir periodenya semakin ugal-ugalan tak terhentikan. Makanya suara kami hari ini adalah suara perlawanan kepada semua kalangan bahwa hari ini kami turun ke jalan sama-sama menyuarakan dan juga menyuarakan tentang masa depan demokrasi dan bagaimana kita hari ini sama-sama menjaga marwah demokrasi dan juga marwah konstitusi, bagaimana para pahlawan kita, para aktivis 98 sama-sama juga memperjuangkan demokrasi dengan mati-matian, dan kita hari ini mahasiswa di tahun 2024 di bulan Agustus ini adalah menjadi kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Baik, soal aksi menjebol pagar gedung DPR, apakah mahasiswa terlibat dan apabila tidak, apakah ada keinginan dari mahasiswa untuk masuk ke dalam wilayah atau lingkungan di gedung MPR DPR? Inilah bentuk kekecewaan kami. Gitu. Mereka yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat berangkat dari pemilihan rakyat dan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi ketika kami menyampaikan aspirasi, mereka dengan gaya elitnya, tiba-tiba kami dihalang oleh perbodem beton yang luar biasa sangat kuat. Dan hari ini inilah suara rakyat, inilah suara mahasiswa, suara pemuda, bahwa dalam sekuat-kuatnya kalian menghalangi kami untuk bersuara, untuk melawan, kami akan pastikan runtuhkan. Dan itu buktinya kami melakukan juga penghancuran gerbang di DPR. Artinya itu bentuk kekecewaan kami. Itu tidak sepadan dengan 10 tahun dosa Jokowi dan juga kronik-kroniknya di parlemen ini. Soal itu bisa diperbaiki, tetapi kekecewaan kami hari ini itu sudah tidak bisa termaafkan. Artinya ini adalah bentuk perlawanan yang bukan hanya untuk kalian saja. Baik, kemudian sebenarnya apa harapan besar mahasiswa dalam aksi ini? Apakah ada niat seperti aksi 98 yang menurunkan presiden? Hari ini kami sepakat bahwa hari ini perjuangan kami adalah sampai mana. Kami juga berharap dengan masa yang sangat luar biasa ini, kita solid kembali menyuarakan gerakan kita sama-sama. Harapan kami juga kami bisa merasuk ke depan parlemen, DPR RI Senayan. Kami gaungkan perlawanan-perlawanan agar apa? Agar mereka tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa nyaman. Dan mungkin itu akan kami agendakan beberapa saat lagi setelah ini. Hari ini kami sedang menyampaikan orasi-orasi kebangsaan, orasi-orasi tentang kritik-kritik bagaimana pemerintah Jokowi dan DPR selama 10 tahun. Baik, tapi apakah ada niat seperti aksi 98 Wildan yakni menurunkan presiden dari mahasiswa? Tentu, sebenarnya kami kalau bicara tentang presiden bukan kali ini saja gitu. Itu sudah menjadi agenda kami setiap aksi-aksi massa karena kami sudah muak gitu kan. Apalagi di periode Jokowi kedua dan tiba-tiba membuat ibu kota negara Nusantara dengan anggaran APBN yang luar biasa, kami tentu akan memperjuangkan hal itu. Jika itu perlu kita tempuh, maka akan kita lakukan. Karena dengan satu orang kita bisa membuat perubahan, maka dengan bersama-sama kita bisa membuat revolusi. Artinya jika 98 kita melakukan reformasi, 2024 kita bisa melakukan revolusi. Kita memberikan pelajaran pada bangsa ini, kita memberikan pendidikan pada bangsa ini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan kami, jangan sampai kekuasaan seenaknya terus menindas kami tidak akan diam, kami akan terus melawan. Baik, sampai kapan rencananya mahasiswa akan berdemo? Apakah ada kemungkinan sampai malam, Wildan? Tentu saja, ini perjuangan kami, ini perjuangan sangat luar biasa, bukan hanya kampus-kampus Jakarta,
ada kawan-kawan dari ITB, dari Bandung, dan juga kawan-kawan di Jakarta, bahkan kawan-kawan yang merapat kesini. Artinya kalau perjuangan kita cukup sampai di sini aja sayang sekali. Jadi kita harus merasuk ke dalam, kita kembali suarakan, kita akan kembali memberikan peringatan kepada mereka. Tentu ini akan kita lakukan. Baik, terakhir Wildan, apakah akan ada aksi lanjutan apabila tuntutan massa ini tidak dikabulkan? Tentu, semasih kekuasaan ugal-ugalan, semasih demokrasi dikebiri, semasih demokrasi terrusak, kita pastikan masih tidak akan diam, kita akan terus check and balance, akan menjadi watchdog bagi kekuasaan, karena hari ini adalah akan menjadi catatan sejarah. Jika mahasiswanya diam, pada siapa lagi kita berharap? Maka saya pun mengajak kepada semua masyarakat untuk terlibat, menyuarakan. Jika teman-teman tidak bisa turun ke jalan, suarakan lewat sosial media bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Oke, baik. Terima kasih rekan Wildan. Tetap berhati-hati dan semoga aman selalu. Baik, terima kasih. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Tribuners, masa aksi memadati depan gedung MPR DPR Jakarta Pusat hari ini Kamis 22 Agustus 2024 untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Terbaru, pagar gedung DPR berhasil dijebol oleh massa, namun aparat memukul mundur massa tersebut. Selain soal revisi Undang-Undang Pilkada, massa juga menyuarakan berbagai aspirasi. Terkait aksi demo di depan gedung MPR DPR ini, kita sudah terhubung dengan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wildan Mutakin. Halo rekan Wildan. Halo, Kak. Baik, Wildan, bisa dijelaskan berapa kekuatan dari mahasiswa yang dikerahkan hari ini? Kemudian dari kampus mana saja yang turun dan dari jam berapa mahasiswa hadir? Nah, hari ini adalah bentuk kekecewaan kami yang kembali memuncak kepada pemerintah pusat, gitu, bahwa mereka kembali mengobak-abik demokrasi kita. Ini yang sangat kita sayangkan. Jika ditanya berapa jumlah masa aksi kita sebenarnya semua satu di sini, tujuannya sama, perjuangkan, merawat konstitusi, menjaga marwah konstitusi. Tentu kita terbagi dari beberapa aliansi, mulai dari BMPTMH Tinggi Muhammadiyah, dan juga dari BMSI, BEM Nusantara, dan juga kawan-kawan Cipayung Plus yang hadir tadi. Ada kawan-kawan IMM, HMI maupun kawan-kawan yang lain. Tentu ini adalah bukan kalau ditanya berapa jumlah masa kita satu di sini. Kita berjuang sama-sama menyuarakan hak, menyuarakan isu yang sama, adalah menjaga marwah konstitusi dan juga menjaga marwah demokrasi. Kita hari ini sama-sama, dan ini adalah bentuk kekecewaan kita bahwa Jokowi dan DPR sebenarnya mereka lah pembunuh demokrasi. Begitu, Pak. Baik, dari pukul berapa unsur mahasiswa tiba di depan gedung MPR DPR ini, Wildan? Kita tiba di sini kurang lebih kita di jam 11 ini. Kita long march dari depan gedung DPR RI dan juga bersama kawan-kawan semua. Artinya kita sama-sama tadi yang kita kecewakan juga, sayang sekali ternyata kan rapat paripurna DPR RI ternyata ditunda. Itu yang sangat kita kecewa. Lagi-lagi wakil rakyat membuat kecewa kepada kami. Ini makanya kami serukan ke bentuk perlawanan kepada tirani-tirani kekuasaan. Baik, soal duduk perkara aksi ini tentunya seperti kita ketahui karena putusan MK nomor 60 soal pilkada yang mengatur bahwa usia minimal calon gubernur dan cawakil gubernur yakni 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU. Artinya aturan tersebut membuat putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep tidak bisa maju Pilgub. Namun tak sampai sehari balik DPR menganulir putusan tersebut sehingga pintu Kaisang maju Pilgub tertutup lagi. Maksud kami terbuka lagi. Bagaimana tanggapan Anda sebagai perwakilan mahasiswa terkait hal itu? Ya, inilah realitas demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang berangkat dari tukang kayu, coba menjadi tirani yang absolut, mempergunakan semua kekuasaannya seenaknya. Reformasi bergerak kita dulu, kita ingin memberantas KKN, tetapi Jokowi dengan gagah beraninya, gamblang beraninya kembali melakukan hal yang sama dengan gamblang-gamblangnya, dan dia bahkan lebih daripada tirani Soeharto.
zaman reformasi. Ini yang sangat kita sayangkan gitu. Mungkin isu pertama kita memang adalah kita seperti diberikan marwah dan harapan gitu oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan yang terjadi bicara ambang batas pemilihan kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Tetapi parlemen dengan badan legislasinya tiba-tiba membuka rapat untuk kembali menolak rujukan keputusan MK. Padahal keputusan MK itu bersifat final seharusnya. Kita jangan sampai mau ditipu lagi karena kemarin kita sudah muak Gibran Raka Buming Raka melanggang menjadi wakil presiden, sehingga itu yang lagi disayangkan dan kita mengaminkan. Dan yang kedua kalinya kami tidak mau tertipu, makanya kami dari kaum buruh, civil society, masyarakat, semua muda hari ini bersuara untuk melakukan perlawanan kepada kekuasaan. Gitu. Baik. Baik, selain soal undang-undang pilkada ini, apakah ada aspirasi lain yang disampaikan dalam demo kali ini, Wildan? Tentu saja banyak. Kalau kita tinjau 10 tahun dosa Jokowi, dan aksi perlawanan kita bukan hanya hari ini saja. Kita sudah muak semenjak kekuasaan hari ini. Jika ditanya banyak isu-isu yang kita gaungkan, salah satunya yaitu Jokowi dan DPR pemburu demokrasi. Itu mutlak dan nyata. Gitu. Hari ini kami dari mahasiswa semua kembali turun ke jalan sama-sama meneriakan. Kalau bicara isu yang kami bawa semuanya panjang, mulai dari isu dinasti politik, isu tentang pendidikan mahal, isu juga tentang pendidikan pengangguran terdidik. Tentu banyak persoalan dari 10 tahun Jokowi. Hutang yang membengkak, kemiskinan yang merajalela. Ini menjadi persoalan isu utama kami. Terlepas kami mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa gerakan yang dilakukan? Kami juga sebagai mahasiswa tidak mungkin membiarkan Mahkamah Konstitusi berjuang sendirian. Artinya kita sebagai masyarakat, civil society mahasiswa, kita harus mengawal. Jangan sampai keputusan ini kembali disahkan nantinya oleh Jokowi dan kroninya, dan mereka melakukan akal-akal mereka dengan tipu bullshit mereka. Kita sudah muak dengan pikiran Jokowi. Kita berharap di dua bulan terakhirnya akan memperbaiki citranya. Tetapi ternyata Jokowi di akhir periodenya semakin ugal-ugalan tak terhentikan. Makanya suara kami hari ini adalah suara perlawanan kepada semua kalangan, bahwa hari ini kami turun ke jalan sama-sama menyuarakan dan juga menyuarakan tentang masa depan demokrasi dan bagaimana kita hari ini sama-sama menjaga marwah demokrasi dan juga marwah konstitusi, bagaimana para pahlawan kita, para aktivis 98 sama-sama juga memperjuangkan demokrasi dengan mati-matian, dan kita hari ini mahasiswa di tahun 2024 di bulan Agustus ini adalah menjadi kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Baik, soal aksi menjebol pagar gedung DPR, apakah mahasiswa terlibat, dan apabila tidak, apakah ada keinginan dari mahasiswa untuk masuk ke dalam wilayah atau lingkungan di gedung MPR DPR? Inilah bentuk kekecewaan kami. Gitu. Mereka yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat berangkat dari pemilihan rakyat dan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi ketika kami menyampaikan aspirasi, mereka dengan gaya elitnya, tiba-tiba kami dihalang oleh perbodem beton-beton yang luar biasa sangat kuat. Dan hari ini inilah suara rakyat, inilah suara mahasiswa, suara pemuda, bahwa dengan sekuat-kuatnya kalian menghalangi kami untuk bersuara, untuk melawan, kami akan pastikan runtuhkan. Dan itu buktinya kami melakukan juga penghancuran gerbang di DPR. Artinya itu bentuk kekecewaan kami. Itu tidak sepadan dengan 10 tahun dosa Jokowi dan juga kronik-kroniknya di parlemen ini. Soal itu bisa diperbaiki, tetapi kekecewaan kami hari ini itu sudah tidak bisa termaafkan. Artinya ini adalah bentuk perlawanan yang bukan hanya untuk kalian saja. Baik, kemudian sebenarnya apa harapan besar mahasiswa dalam aksi ini? Apakah ada niat seperti aksi 98 yang menurunkan presiden? Hari ini kami sepakat bahwa hari ini perjuangan kami adalah sampai kami juga berharap dengan masa yang sangat luar biasa ini kita solid kembali menyuarakan gerakan kita sama-sama. Harapan kami juga kami bisa merasuk ke depan parlemen DPR RI Senayan. Kami gaungkan perlawanan-perlawanan agar apa? Agar mereka tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa nyaman. Dan mungkin itu akan kami agendakan beberapa saat lagi setelah ini. Hari ini kami sedang menyampaikan orasi-orasi kebangsaan, orasi-orasi tentang kritik-kritik bagaimana pemerintah Jokowi dan DPR selama 10 tahun. Baik. Tapi apakah ada niat seperti aksi 98, Wildan, yakni menurunkan presiden dari mahasiswa? Tentu, sebenarnya kami kalau bicara kompresi sudah bukan kali ini saja gitu. Itu sudah menjadi agenda kami setiap aksi-aksi massa karena kami sudah muak gitu kan.
apalagi di periode Jokowi kedua, dan tiba-tiba membuat ibu kota negara Nusantara dengan anggaran APBN yang luar biasa. Kami tentu akan memperjuangkan hal itu. Jika itu perlu kita tempuh, maka akan kita lakukan. Karena dengan satu orang kita bisa membuat perubahan, maka dengan bersama-sama kita bisa membuat revolusi. Artinya jika 98 kita melakukan reformasi, 2024 kita bisa melakukan revolusi. Kita memberikan pelajaran pada bangsa ini, kita memberikan pendidikan pada bangsa ini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan kami, jangan sampai kekuasaan seenaknya terus menindas kami tidak akan diam, kami akan terus melawan. Baik, sampai kapan rencananya mahasiswa akan berdemo? Apakah ada kemungkinan sampai malam, Wildan? Tentu saja, ini perjuangan kami, ini perjuangan sangat luar biasa, bukan hanya kampus-kampus Jakarta, ada kawan-kawan dari ITB, dari Bandung, dan juga kawan-kawan di Jakarta, bahkan kalau dia merapat kesini. Artinya, kalau perjuangan kita cukup sampai di sini, sayang sekali. Jadi kita harus merasuk ke dalam, kita kembali suarakan, kita akan kembali memberikan peringatan kepada mereka. Tentu ini akan kita lakukan. Baik, terakhir Wildan, apakah akan ada aksi lanjutan apabila tuntutan massa ini tidak dikabulkan? Tentu, semasi kekuasaan ugal-ugalan, semasi demokrasi dikebiri, semasi demokrasi dirusak, kita pastikan masih tidak akan diam, kita akan terus check and balance, akan menjadi watchdog bagi kekuasaan, karena hari ini adalah akan menjadi catatan sejarah. Jika mahasiswanya diam, pada siapa lagi kita berharap? Maka kami pun mengajak kepada semua masyarakat untuk terlibat, menyuarakan. Jika teman-teman tidak bisa turun ke jalan, suarakan lewat sosial media bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Oke, baik. Terima kasih rekan Wildan. Tetap berhati-hati dan semoga aman selalu. Baik, terima kasih. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Tribuners, masa aksi memadati depan gedung MPR DPR Jakarta Pusat hari ini Kamis 22 Agustus 2024 untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Terbaru, pagar gedung DPR berhasil dijebol oleh massa, namun aparat memukul mundur massa tersebut. Selain soal revisi Undang-Undang Pilkada, massa juga menyuarakan berbagai aspirasi. Terkait aksi demo di depan gedung MPR DPR ini, kita sudah terhubung dengan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wildan Mutakin. Halo rekan Wildan. Halo, Kak. Baik, Wildan, bisa dijelaskan berapa kekuatan dari mahasiswa yang dikerahkan hari ini? Kemudian dari kampus mana saja yang turun dan dari jam berapa mahasiswa hadir? Hari ini adalah bentuk kekecewaan kami yang kembali memuncak kepada pemerintah pusat, gitu, bahwa mereka kembali mengobak-abik demokrasi kita. Ini yang sangat kita sayangkan. Jika ditanya berapa jumlah masa aksi kita sebenarnya semua satu di sini, tujuannya sama, perjuangkan, merawat konstitusi, menjaga marwah konstitusi. Tentu kita terbagi dari beberapa aliansi, mulai dari BMPTMA Penting Muhammadiyah, dan juga dari BMPSI, BEM Nusantara, dan juga kawan-kawan Cipayung Plus yang hadir tadi. Ada kawan-kawan IMM, HMI maupun kawan-kawan yang lain. Tentu ini adalah bukan kalau ditanya berapa jumlah masa kita satu di sini. Kita berjuang sama-sama menyuarakan hak, menyuarakan isu yang sama, adalah menjaga marwah konstitusi dan juga menjaga marwah demokrasi. Kita hari ini sama-sama, dan ini adalah bentuk kekecewaan kita bahwa Jokowi dan DPR sebenarnya mereka lah pembunuh demokrasi. Begitu, Pak. Baik, dari pukul berapa unsur mahasiswa tiba di depan gedung MPR DPR ini, Wildan? Kita tiba di sini kurang lebih kita di jam 11 siang. Kita ormas dari depan gedung DPR RI dan juga bersama kawan-kawan semua. Artinya kita sama-sama tadi yang kita kecewakan juga, sayang sekali ternyata kan rapat paripurna DPR RI ternyata ditunda. Itu yang sangat kita kecewa. Lagi-lagi wakil rakyat membuat kecewa kepada kami. Ini makanya kami serukan bentuk perlawanan kepada tirani-tirani kekuasaan. Baik.
Baik, soal duduk perkara aksi ini tentunya seperti kita ketahui karena putusan MK nomor 60 soal pilkada yang mengatur bahwa usia minimal calon gubernur dan cawakil gubernur yakni 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU. Artinya aturan tersebut membuat putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep tidak bisa maju Pilgub. Namun tak sampai sehari balik DPR menganulir putusan tersebut sehingga pintu Kaisang maju Pilgub tertutup lagi. Maksud kami terbuka lagi. Bagaimana tanggapan Anda sebagai perwakilan mahasiswa terkait hal itu? Ya, inilah realitas demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang berangkat dari tukang kayu, coba menjadi tirani yang absolut, mempergunakan semua kekuasaannya dengan seenaknya. Reformasi bergerak kita dulu, kita ingin memberantas KKN, tetapi Jokowi dengan gagah beraninya, gamblang beraninya, kembali melakukan hal yang sama. Dengan segamblang-gamblangnya, dan dia bahkan lebih daripada tirani Soeharto di zaman reformasi. Ini yang sangat kita sayangkan gitu. Mungkin isu pertama kita memang adalah kita seperti diberikan marwah dan harapan gitu oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan yang terjadi bicara ambang batas pemilihan kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Tetapi parlemen dengan badan legislasinya tiba-tiba membuka rapat untuk kembali menolak rujukan keputusan MK. Padahal keputusan MK itu bersifat final seharusnya. Kita jangan sampai mau ditipu lagi, karena kemarin kita sudah muak Gibran Raka Buming Raka melanggang menjadi wakil presiden, sehingga itu yang lagi disayangkan dan kita mengaminkan. Dan yang kedua kalinya kami tidak mau tertipu, makanya kami dari kaum buruh, civil society, masyarakat, semua muda hari ini bersuara untuk melakukan perlawanan kepada kekuasaan. Gitu. Baik. Baik, selain soal undang-undang pilkada ini, apakah ada aspirasi lain yang disampaikan dalam demo kali ini, Wildan? Tentu saja banyak. Kalau kita tinjau 10 tahun masa Jokowi dan aksi perlawanan kita bukan hanya hari ini saja. Kita sudah muak dengan kekuasaan hari ini. Jika ditanya banyak isu-isu yang kita gaungkan, salah satunya yaitu Jokowi dan DPR berburu demokrasi. Itu mutlak dan nyata. Gitu. Hari ini kami dari mahasiswa semua kembali turun ke jalan bersama-sama meneriakan. Kalau bicara isu yang kami bawa semuanya panjang, mulai dari isu dinasti politik, isu tentang pendidikan mahal, isu juga tentang pendidikan pengangguran terdidik. Tentu banyak persoalan dari 10 tahun Jokowi.